Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daria Riona, NPM 193028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Internalisasi Semangat Lisensian bagi Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Pembiasaan Studi Kasus di SMP Katolik Santo Vincenzius Surabaya. Yang latar belakang masalah dari pemilihan judul skripsi saya adalah mengenai kenakalan remaja, di mana masa remaja adalah masa di mana para remaja mengalami kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang apabila tidak diberi arahan yang benar. Maka, perlu bagi para remaja untuk diberi arahan melalui pendidikan karakter, yang pada intinya membantu para remaja untuk mengarahkan diri kepada arah yang lebih baik melalui pemberian atau pembekalan pendidikan karakter tersebut. Nah, pendidikan karakter bagi remaja itu merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mengarahkan para remaja dalam masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, supaya dalam masa transisi ini, para remaja dapat terhindar dari fenomena kenakalan remaja, yang dimana memang pada kenyataannya pada masa transisi ini, para remaja memiliki kecenderungan besar untuk mengarah kepada perilaku yang menyimpang apabila tidak diberi arahan atau pendampingan dari orang-orang di sekitarnya. Maka, pendidikan karakter sangat diperlukan bagi remaja supaya membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik atau tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermoral. Lalu, berangkat dari permasalahan tersebut, tindakan yang tepat untuk membantu menurunkan tingkat kenakalan remaja tersebut seperti halnya mendapatkan pendampingan atau pembinaan khusus. Nah, pendampingan pembinaan khusus ini bisa diberikan oleh orang tua, guru, atau sekolah. Nah, dalam ranah pendidikan di sekolah, pendampingan atau pembinaan khusus ini dapat diperoleh melalui pembekalan pendidikan karakter yang direalisasikan dalam pembiasaan. Nah, pembiasaan ini sendiri dalam Prayoto 2016 merupakan suatu cara untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaiki dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Jadi bagi para remaja yang mungkin sudah mulai mengarah pada penyimpangan perilaku atau pada tindakan-tindakan kenakalan remaja melalui pendampingan atau pembinaan yang dilakukan dalam kegiatan pembiasaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri para peserta didik atau para remaja, dapat membantu mereka untuk menggali kebiasaan-kebiasaan baik melalui kegiatan pembiasaan yang harapannya adalah menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih bermoral, berbudi luhur, dan bijaksana. Lalu, nah, penulis sendiri berangkat dari permasalahan tersebut memilih sekolah SMP Katolik Santo Vincenzius Surabaya sebagai sekolah yang tepat untuk menjawabi permasalahan kenakalan remaja yang marak terjadi di kalangan para siswa. Dikarenakan sekolah SMP Katolik Santo Vincenzius yang menerapkan pembiasaan dengan teladan Santo Vincenzius sendiri dinilai mampu mewujudkan perubahan dan pembentukan karakter yang baik bagi para siswanya. Karena belajar dari teladan Santo Vincenzius sendiri itu diharapkan dapat menjadi contoh atau teladan hidup yang baik bagi pembentukan karakter dan menciptakan kebiasaan hidup yang bijaksana dan juga dapat menjadi sarana peneguhan iman dan bermoral. Lalu yang selanjutnya, nah, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan rumusan masalah pada bagaimana internalisasi semangat Vincenzian melalui pembiasaan bagi pembentukan karakter para siswa di SMP Katolik Santo Vincenzius, Surabaya. Dan tujuan dari penelitian ini pada akhirnya adalah mengeksplor karakter bagi para siswa dalam upaya internalisasi semangat Vincenzian melalui pembiasaan di SMP Katolik Santo Vincenzius, Surabaya. Nah, itu jika itu tadi bab 1,
sekarang mulai masuk ke bab 2 di mana peneliti menuliskan atau mengisi bab 2 ini dengan landasan-landasan teori yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada riwayat hidup Santo Vincentius. Nah, dari subbab pertama ini pada landasan teori, pertama-tama penulis menuliskan riwayat Santo Vincentius supaya pada intinya peneliti ingin mengantar para pembaca atau pembaca untuk mengenal terlebih dahulu siapa sih Santo Vincentius itu. Nah, ternyata Santo Vincentius de Paul ini adalah imam pendiri dari kongregasi CM. Lalu, pada subbab yang kedua, peneliti mulai masuk untuk menjelaskan nilai-nilai utama Santo Vincentius. Nah, di mana ini menjadi landasan bagi sekolah untuk memberikan pembiasaan bagi para muridnya, yang dimana ada simplisitas atau kesederhanaan. Jadi ada dua, yang kedua kerendahan hati, lalu yang ketiga kelemah lembutan, yang keempat mati raga, dan yang kelima menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi dari 5 keutamaan ini direalisasikan atau dipraktikkan dalam kegiatan pembiasaan dengan harapan dapat membantu siswa membentuk pribadi menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada subbab mengenai karakter. Nah, di sini peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu karakter. Yang dimana karakter itu sendiri adalah nilai-nilai yang khas atau baik, tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan. Pokoknya yang terpateri dalam diri dan merejawantahkan dalam perilaku. Lalu, setelah karakter ini, ada namanya pendidikan karakter. Nah, di sini peneliti menjelaskan mengenai apa itu definisi pendidikan karakter, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, terus dapat pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pada intinya pendidikan karakter ini adalah membantu para siswa untuk membentuk pribadinya menjadi lebih baik dan bermoral. Lalu di subbab yang keempat, peneliti menjelaskan mengenai pembiasaan, yang mana pembiasaan ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan hal-hal yang sama berulang kali secara sungguh-sungguh dengan tujuan atau menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi terbiasa. Lalu metode penelitian yang dipilih peneliti dalam skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif, penelitian pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dimana penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat studi kasus dan cenderung menggunakan analisis. Seperti itu. Lalu tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, peneliti memilih tempatnya SMP Katolik Santo Vincentius Surabaya, yang merupakan sekolah Katolik yang berada di naungan Yayasan Santa Luisa yang dikelola oleh Kongregasi Kesusaran Putri dan merupakan kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincentius de Paul dan Luisa de Marillac pada tahun 1633. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pada bulan Februari hingga pada bulan Mei 2023. Lalu informan penelitian. Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Jadi, informan yang dipilih oleh peneliti dalam skripsi ini atau dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah para pendidik di SMP Katolik Santo Vincentius Surabaya. Jadi, para pendidik yang kiranya bersangkut paut atau
memiliki kaitannya dengan kegiatan pembiasaan seperti kayak guru agama, guru BK, kepala sekolah, wakil, atau bidang kesiswaan, dan lain sebagainya. Lalu metode pengumpulan data, penelitian dalam penelitian ini ada 3 metode, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dimana pada awalnya peneliti akan melakukan observasi terhadap tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Lalu yang kedua, peneliti akan melakukan wawancara. Dan yang ketiga, disertakan dengan dokumentasi. Saya dari Ariona Pramudita, NPM 1938, mengucapkan terima kasih.